Ya, 1, 2, 3. Sudah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Sabtu Minggu libur, kemarin liburan kemana? Banyak tugas. Bahagia banyak tugas ya? Kok udah bahagia kalau banyak tugas? Hari ini ada masuk satu Gabriel sakit, sobrinya itu nihil. Oke, Pak Noval langsung saja. Untuk hari ini Pak Noval ingin membahas berkaitan dengan pengelolaan emosi. Asing nggak kalian dengan yang namanya emosi? Tidak. Sering sekali mungkin menjumpai bahasa atau mungkin tulisan yang berkaitan dengan emosi? Sering. Ada yang bisa mendefinisikan nggak? Emosi menurut kalian itu seperti apa, bagaimana? Ada? Absensinya di mana absensinya? Absensinya di bawah sekretaris. Yang paling rajin berangkat terus di kelas ini siapa? Saya. Email. Coba email. Emosi menurut kamu itu yang seperti apa, Mel? Perasaan yang terpendam, perasaan yang yang marah. Berarti emosi itu hanya perasaan marah saja, Mel. Menurut kamu itu? Nambah satu lagi, Rifki. Menurut kamu ini? Kira-kira di mana? Rizky, maaf, Rizky, menurut Utami, Rizky. Kok Rizky? Emosi berarti lebih kepada marah, perasaan sedih. Kalau seperti bahagia itu termasuk uluman emosi tidak sih? Bahagia, senang, kecewa, terus apa lagi? Cemas, senang, itu termasuk sebuah emosi. Ya. Hari ini kita akan belajar yang namanya pengelolaan emosi. Gitu ya. Pak Noval bacakan dulu. Selamat datang pendekar. Kenapa Pak Noval menyebut kalian pendekar? Karena kita akan belajar yang namanya 7 jurus BK hebat. Pengelolaan emosi itu ada di jurus kedua. Loh, kok langsung lanjut kedua, Pak? Kok enggak yang pertama dulu? Di pertama itu ada yang namanya kelola emosi, kelola potensi. Ya, ini sudah Pak Noval cobakan di kelas yang lain. Pak Noval mau coba di kelas ini berkaitan dengan jurus yang lain. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Sering tidak kalian dikendalikan sama emosi? Sering. Kok mau kalian dikendalikan sama emosi? Karena terbawa emosi. Nanti ada tips dan trik dari Pak Noval juga bagaimana cara untuk mengendalikan emosi. Jadi kalian tidak terpengaruh oleh emosi kalian. Lanjut. Bawa buku. Pak Noval boleh minta 1 lembar kertas dari tiap satu orang siswa? Boleh, yuk. Bisa diambil 1 kertas dari masing-masing siswa. Kita bawa buku apa? Ya, yang sudah sobeknya, yang tidak terpakai juga tidak apa-apa. Yang sudah ada tulisannya tidak apa-apa. Tidak harus yang masih baru. Sudah semua. Oke, Pak Noval bacakan instruksinya ya. Kita akan bermain kertas emosi. Ini ibaratnya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materinya. Yang pertama, setiap peserta atau siswa
akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Jadi anggap kertas kalian itu emosi yang akan kalian keluarkan. Fasilitator atau guru akan membacakan sebuah cerita. Yang ketiga, peserta diminta untuk merespons cerita tersebut melalui kertas. Jika senang, kertas dapat diusap. Usap biar kuat sinyal. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Kalau kalian merasa kesal, silakan bisa kalian remas kertas. Terus, jika merasa marah, kertas dapat disobek. Bisa membedakan antara kesal dan marah? Bisa. Kalau kesal itu yang bagaimana? Kalau marah itu yang bagaimana? Kalau kesal itu yang bagaimana? Kalau kesal itu mungkin katanya lebih rendah daripada marah ya. Marah itu mungkin sudah dibujuk kesabaran kalian. Terus yang keempat, proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Jadi ketika nanti Pak Nova bercerita, emosi yang kalian rasakan itu langsung bisa kalian tumpahkan kepada kertas yang sedang kalian bawa. Kalau kalian sedang kesal dengan cerita Pak Nova, silakan kertasnya bisa diremas. Kalau kalian marah dengan ceritanya Pak Nova, silakan kertasnya bisa disobek. Bingung? Ya. Ceritanya, pagi itu bapak atau ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, bapak ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Tiap part, tiap titik yang Pak Noval bacakan, kalau kalian sudah merasakan emosinya, silahkan bisa langsung dilampiaskan ke kertasnya. Jadi tidak perlu nunggu Pak Noval, gimana perasaan emosi kalian? Kesal Pak, baru kalian remasnya. Ya. Jadi tiap Pak Noval bacakan, kalau ada yang merasa kalian senang atau mungkin kesal atau marah, langsung dilampiaskan saja seketika itu. Ya. Lanjut. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak atau Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak atau Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan, aktivitas mengajar yang seru seketika ya. Di tengah pelajaran, saat Bapak atau Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Ini berarti di sini posisi kalian sebagai Bapak atau Ibu gurunya ya. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Gimana perasaan kalian di sebelumnya? Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu dan menghampiri. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin berangkat sekolah karena tidak mau menunggu
ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk di sini. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya, Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu ibu guru, bapak guru bisa membagikan kepada pemiliknya. Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak atau ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali hilang. Bapak atau ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Yo, coba mari kita diskusi bersama-sama dan coba kita gali makna dari diskusi kita. 3 siswa untuk mewakili 3 jawaban. Mau Pak Noval tentukan atau ada yang mau memberikan jawaban? Malu-malu. Pak Noval pilih ya. Ini tanggal 6. Tanggal 6 tambah 6, 12. Felda Meilan Nazib. Felda jawab pertanyaan nomor 1 ya. Oke. Terus tambah 6 lagi 18. Lia Anggreni. Lia jawab pertanyaan kedua. Tambah 6 lagi 18 tambah 6 24. Rara. Rara. Pertanyaan ketiga. Oke. Pertanyaan pertama dulu. Felda Meilan Nazib. Ya. Bagaimana kondisi kertas yang kamu pegang sekarang? Lecek. Kenapa kok bisa lecek? Ada perasaan kesalnya. Tidak sampai dirobek? Berarti cuma sampai perasaan kesal. Terima kasih. Ada terus. Lihat. Pertanyaan kedua. Apakah Bapak Ibu merasa kesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Kertasnya aman? Sama, lecek? Ya. Bisa dijawab? Kesal? Atau tidak? Kenapa kok menyesal? Karena belum tahu alasannya, belum tahu endingnya seperti apa ya. Biasanya kan namanya penyesalan di akhir ya. Ya, kalau di awal namanya merasa menyesal dengan apa yang dilakukan pada kertas, jelas pasti akan menyesal. Karena apa? Ya itu tadi, kita tidak tahu alasannya dan kita sudah terbawa emosi. Yang ketiga tadi 24. Tara? Gimana Ran? Jawab nomor 3 Ran. Jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Gimana Ran? Tidak boleh langsung menyimpulkan. Terus? Kertasnya Rara gimana? Aman Rara? Aman? Berarti tidak terbawa emosi sama sekali. Bisa sabar ya? Yang kertasnya masih aman siapa saja tanpa lecek sama sekali. Ini antara tidak mendengarkan instruksinya Pak Noval di awal, atau memang kalian tidak terbawa emosinya? Tidak terbawa emosi. Oke. Kalau Pak Noval bisa menyimpulkan, terima kasih ya Rara ya. Kalau Pak Noval bisa menyimpulkan, ya seperti yang tadi disampaikan oleh teman kalian, namanya penyesalan pasti akan datang pada akhir.
Jadi sebisa mungkin kalau kita sedang emosi, kita harus bisa menahan emosi tersebut. Ibaratnya kalau kita baru marah, kita harus bisa memendam rasa marah, rasa emosi kita. Jangan malah kita salurkan ke hal yang rasanya tidak baik. Kan banyak contohnya toh, seperti kertas yang sudah lecek seperti itu bisa kembali baik, mulus seperti baru. Ya. Sama seperti apa kira-kira? Sama seperti hati. Ya, sama seperti hati. Sama seperti perasaan kalian. Ya. Jangan asal menjudge teman atau siswa kita. Ya. Kalau kita tidak tahu sebab dari permasalahannya itu seperti apa, kita harus mau tahu sebab dan akibat dari apa yang mereka lakukan. Lanjut, kertasnya disimpan. Oke, Pak Noval punya video berkaitan dengan kenali jenis-jenis emosi agar bisa menguasai diri kalian. Suaranya pada bisa keluar ya? Keluarnya bisa sedih. Kalau terdengar tidak sampai belakang? Kita tidak dengar. Harus connect itu dulu. Masih connect ya? Baterainya habis. Pakai speakernya sama buat aja, speaker laptopnya. Diperhatikan dengan sesama ya, biar kedengaran semua.
dari gambarnya kira-kira memahami untuk itunya ada? Kira-kira dari gambarnya memahami isinya ada tadi? Paham? Berarti harusnya kalian jadi termometer, stabilizer, kulkas, stabilizer, termometer, atau kulkas. Termometer yang masih selalu naik turun ketika beremosi, ya, belum bisa mengendalikan emosinya, atau menjadi stabilizer yang tetap bisa mengendalikan emosinya mau bagaimanapun situasinya, atau mau jadi seperti kulkas yang tetap dingin di dalam meskipun di luar panas. Oke, mau jadi seperti apa kalian? Stabilizer. Oke. Di sini Pak Noval punya pengenalan peta emosi. Ini dibagi menjadi 6 peta. Ya. Ada happy, ada excited, ada tender, ada scared, ada angry, ada sad. Ada yang bisa mengartikan satu-satu deh dari tiap pengenalan peta emosinya. Yang happy, apa saja itu tulisannya? Kira jelas dah? Tidak kelihatan. Oke, lanjut dulu. Ini ada collaboration for academic, social, and emotional learning atau CESOL. Ya, lanjut dulu. Ini sosial dan emotional learning. Ya, kita harus bisa self awareness, self management. Berarti harus bisa memanajemen diri kalian sendiri sama awareness apa tektonan? Ancaman yang ada pada sekitar kita. Kita harus bisa mengendalikannya, ya. Terus lanjut dulu. Pembelajaran sosial emosional. Yang pertama itu self awareness, penyadaran diri. Di sini kita belajar untuk mempunyai kemampuan memahami emosi, pikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Kata kuncinya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Yang kedua, self management, pengelolaan diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Bisa untuk mengendalikan atau mengelola diri. Yang ketiga, responsibility decision making, pengambilan keputusan untuk bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri saya sendiri dan pada orang lain. Ketika kalian marah, jangan sampai ibaratnya apa yang sudah terjadi pada kalian itu malah kalian lampiaskan marahnya kepada orang lain, sehingga membuat orang lain itu juga marah kepada kalian. Dan yang lebih buruknya lagi, orang yang sudah kalian marahi itu juga marah-marah dan jadinya dimarahkan kepada orang lain. Jadi emosi seperti itu tuh kesannya seperti berantai, dan harus diputuskan di diri sendiri. Oke, yang terakhir berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap saya menjalin pertemanan sehat dengan teman sebaya. Lanjut dulu. Ini ada rumus-rumusnya. EMC kuadrat, empati, mindfulness, compassion, critical empathy. Ini untuk rumus pengelolaan emosinya. Ini untuk pengenalan peta emosinya.
otak kita itu dibagi menjadi 3. Yang paling luar itu ada namanya neokortex, yang di tengah itu ada namanya limbik, dan yang paling bawah itu namanya reptil. Ada kecil lagi, kita play videonya. Bisa dipahami ya berkaitan dengan videonya, apa sampai jelaskan. Oke. Seperti yang tadi Pak Nova sampaikan di awal, otak kita dibagi menjadi 3. Bagian yang paling luar itu namanya neokortex. Kalau Pak Nova mengibaratkan itu sebagai pawang hutan. Jadi kalau kita mengendalikan emosi kita bisa mengendalikan emosi kita itu dengan cara menggerakkan tangan kita seperti ini. Ibu jarinya masuk di dalam, kita genggam tangan kita seperti ini. Itu secara tidak langsung akan membuat otak kita lebih berjalan dengan rileks, tidak berjalan dengan kaku ataupun menuruti dari emosi kita. Ya, itu yang pertama. Pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Ya, seperti yang Marvel bilang, jika pawang kehilangan kendali, maka yang kedua, otak yang tengah itu ada yang namanya limbik atau bunglon. Maka bunglon akan mengambil alih kendali. Perasaan akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang kendali, maka yang terakhir reptilian brain, tangan kita terbuka semua. Ketika tangan kita terbuka semua, seperti yang disampaikan oleh video tadi, itu berada di zona merah. Berarti emosi kita sudah tidak bisa terkendali. Ya, maka dinosaurus yang akan memegang kendali atas otak kita, yang ada di pikiran kita ya, kalau tidak fight, ya flight. Kalau tidak bertempur, ya kabur. Jika mode ini aktif,
bunglon atau yang disebut empati tadi dan pawang yang disebut logika pada otak kita, otomatis tidak akan berfungsi. Jadi sebetulnya simpel ya, kalau kita baru emosi, kalau kita baru marah, itu kalau bisa jempol kita dimasukkan ke dalam, bunglon kita dimasukkan ke dalam, lalu kita pegang erat-erat bunglonnya. Kita harus bisa jadi pawang buat diri kita sendiri. Jangan sampai kita kehilangan kendali atas diri kita. Lanjut. Pernah lihat video ini enggak? Diulang. Kira-kira apa yang bisa kalian pelajari dari video ini tadi? Yang satu dinosaurus, bapak ibu gurunya, bapak gurunya, yang siswanya juga dinosaurus, sama-sama kerasnya. Ya, jadi kalau dinosaurus ketemu dinosaurus, ya seperti itu tadi. Yang keluar hanya emosinya saja, tidak ada pengendaliannya sama sekali. Gambar di situ kan gambarnya bapak-bapaknya kan bapak gurunya itu kan juga di otaknya dinosaurus, siswanya juga dinosaurus. Ini sebagai contoh buat kalian semua. Kira-kira kalau ada masalah yang kalian pentingkan itu mana untuk cara penyelesaiannya? Pakai otak kalian yang dinosaurus, atau pakai bunglon kalian, atau pakai yang pawang kalian ketika kalian melakukan lanjut. Masih ada satu video lagi. Lagi. Ini adalah salah satu contoh bentuk pengelolaan emosi. Ya. Ketika sang adik otaknya yang berjalan itu adalah dinosaurus, kakaknya baru bisa menjadi seorang pawang buat adiknya. Kalau tadi kalian lihat gimana cara pawang untuk menenangkan dinosaurus? Tarik nafas, untuk contoh untuk tarik nafas dalam, dikeluarkan. Langsung berhasil kan di adiknya? Atau masih tantrum adiknya? Masih tantrum. Terus cara apa yang dilakukan kakaknya? Mencoba lagi untuk tarik nafas yang dalam dan dikeluarkan. Ya. Mungkin 1 kali, 2 kali cara itu mungkin belum tentu berhasil. Tapi kalau kita lakukan secara berulang, pasti akan membawa hasil. Ya. Lanjut. Jika Anda memilih tindakan emosi, kalau kita membiarkan emosi kita yang jalan, itu akan secara tidak langsung memberikan respon pada tindakan apa yang kita lakukan. Berbeda halnya
ketika kita baru emosi, kita bisa menjeda emosi kita, menahan emosi kita. Maka respon tindakannya pun akan berbeda dengan halnya ketika kita baru emosi dan langsung bertindak. Di sini Pak Nova juga punya roda pilihan, wheel of choice, sebuah permainan. Ini untuk rumus kinesisnya. Nah, di sini Pak Noval ingin membuat kelompok yang ada pada kelas kalian. Kita merancang kelas bernuansa sel. Buat beberapa kelompok terdiri dari 6 orang. Boleh lebih dari 6 orang. Kita buat 3 kelompok saja. Kalau 36 dibagi 3 jadi 12. Oke. Kelompok ini diberi misi untuk membuat beberapa 5 aja, 5 bagi 5. 36 bagi 5. Ada yang 6, ada yang 7. Ada yang 6, ada yang 7. Nanti tugasnya yang pertama, kelompok pertama itu membuat papan cuaca emosi. Yang kedua, membuat roda pilihan. Yang ketiga, membuat emotion tracker. Yang keempat dan kelima ini yang paling menyenangkan, menampilkan drama menggunakan roda pilihan. Yang kelima, menampilkan drama simulasi praktek penerapan jurus dinosaurus di kepala. Pak Noval bagi kelompoknya. Minggu depan kita coba komunikasikan, kita praktekkan. Mau Pak Noval yang bagi kelompoknya kan juga sendiri. Pak Noval, berhitung ya dari belakang berarti 1 sampai 5. Tuh, ya 1 sampai 5, 6. Tuh, 2, 3, 4. Diingat-ingat untuk nomornya kalian. Silahkan minggu depan nanti bisa langsung. Udah usah minggu depan langsung praktek ya. Berarti nanti langsung berdiskusi dengan kelompoknya. Minggu depan nanti langsung kita praktekkan untuk pengelompokan ini. Ya. Oke. Dari Pak Nova rasa itu saja dulu untuk hari ini. Kurang lebihnya Pak Noval mohon maaf. Ini ada yang mau ditanyakan tidak berkaitan dengan tugasnya? Ya ada. Untuk berkaitan dengan papan cuaca emosi, nanti coba browsing dulu di Google. Seperti apa papan cuaca emosi itu dan pempraktekannya itu seperti apa, bagaimana. Roda pilihan itu juga seperti apa, bagaimana. Emotion tracker itu berarti melacak bagaimana emosi dari orang. Ya. Terus drama penggunaan roda pilihan. Itu berarti nanti ya kurang lebih melibatkan yang kelompok kedua dari roda pilihannya, bisa dipakai untuk praktek. Terus yang kelima, menampilkan drama simulasi praktek penerapan jurus dinosaurus di kepala. Kalau misalnya ada teman kalian yang emosinya itu lebih cenderung kepada dinosaurusnya yang keluar, bagaimana cara kalian untuk membantunya? Itu ya, gampang, menyenangkan. Ya, minggu depan kita usahakan untuk praktek dari Pak Noval. Prakteknya berarti tetap di jamnya Pak Noval di hari Rabu ya. Ya. Tiap hari Rabu Pak Noval mau masuk kelas, tapi pasti ada yang bilang, Pak, pas jamnya MTQ. Kan jam harus tetap berjalan sesuai dengan pembelajarannya. Jadi yang ngambil MTQ ya kalau bisa tetap ngambil, nggak apa-apa. Dibagikan atau ditahan dulu di belakang, jam istirahat baru dimaafkan. Ya. Itu dari Pak Noval. Pak Noval cukupkan dulu sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya Pak Noval mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.